Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat walafiat sehingga kita dapat menjalani diskusi pada pagi hari ini. Serta selawat salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir hari nanti. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan judul Khalifah Dinasti Abbasiyah. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri Muhammad Farsidki NIM 9321037720. Yang kedua Lailatul Rizki dengan NIM 9321000220. Yang terakhir Laila Wulandari Effendi dengan NIM 9321011420. Langsung kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yang akan saya sampaikan adalah kemunculan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berada di Baghdad, sekarang menjadi ibu kota Irak. Pesatnya khalifah ini membuat dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Setelah berhasil mengalahkan Bani Umayyah dan mendudukan wilayah kecuali Andalusia, Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Perkembangan selama 2 abad, tapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bagian dari tentara khalifah yang mereka bentuk dan dikenal dengan nama Mamluk. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Soffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Di seluruh negeri terjadi pemberontakan pada abad ke-7. Puncak pemberontakan yang paling dahsyat yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwah ibnu Muhammad, dinasti dari Bani Umayyah, dan dimenangkan oleh pasukan Abul Abbas. Dengan negeri Syria jatuh, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan Abbasiyah. Dari sini kita ketahui, Daulah Abbasiyah bukan saja pergantian dinasti, akan tetapi lebih dari itu adalah penggantian struktur sosial dan ideologi. Dapat dikatakan kebangkitan Daulah Bani Abbasiyah merupakan suatu revolusi. Menurut Crane Brinton dalam Mudhar 1998, ada 4 ciri yang menjadi identitas revolusi, yaitu yang pertama bahwa pada masa sebelum revolusi ideologi yang berkuasa mendapat kritik keras dari masyarakat disebabkan kekecewaan penderitaan masyarakat yang disebabkan ketimpangan dari ideologi yang berkuasa saat itu. Yang kedua, mekanisme pemerintahan tidak efisien karena kelalaiannya menyesuaikan lembaga-lembaga sosial yang ada dengan perkembangan keadaan tuntunan zaman. Yang ketiga, terjadinya penyeberangan kaum intelektual dari mendukung ideologi yang berkuasa pada wawasan baru yang ditawarkan oleh para kritikus. Yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah revolusi itu pada umumnya bukan hanya dipelopori dan digerakkan oleh orang-orang lemah dan kaum bawahan, melainkan dilakukan oleh para penguasa. Oleh karena itu, hal-hal tertentu yang merasa tidak puas dengan sistem yang ada. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan pada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Wulandari Effendi dengan nomor induk mahasiswa 9321011420 akan menjelaskan sedikit tentang sistem pemerintahan, politik, dan bentuk negara. Pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Kedaulatan yang ada pada pemerintahan Khalifah Abbasiyah bukanlah dari rakyat, melainkan menurut pandangan para ulama,
Kekhalifaan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifah Ur-Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansyur, yaitu saya adalah sultan Tuhan di atas buminya. Pada saat itu, di zaman kekhalifahan Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda dengan apa yang dijalankannya oleh kekhalifahan Abbasiyah. Antara lain yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Selanjutnya, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Yang keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Yang kelima merupakan yang terakhir, para menteri turunan Persia diberikan kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Kemudian lanjut periode yang kedua, ketiga, dan keempat, kekhalifahan Abbasiyah pada bidang kekuasaan politik sudah mengalami penurunan, terutama pada kekuasaan politik sentral. Semua ini dikarenakan adanya negara-negara bagian kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan lagi pemerintahan pusat kecuali pengakuan politik saja. Tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Abbasiyah pada masa awal berdirinya Khalifah Abbasiyah ada dua, untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, tindakan keras terhadap kekhalifahan Umayyah. Yang kedua, mengutamakan orang-orang keturunan Persia. Pada saat menjalankan pemerintahan, seorang wazir, perdana menteri membantu kekhalifahan Abbasiyah. Wazir biasanya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu wizarat tanfiz, sistem pemerintahan presidentil, yaitu wazir berkedudukan sebagai pembantu khalifah dan bekerja keras atas nama khalifah. Untuk yang kedua, wizaratut tafwid, parlemen kabinet, wazir yang berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan. Sedangkan khalifah hanya untuk melambang pemerintahan saja. Diadakannya sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah, yang merupakan sekretariat negara yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab, sekretaris negara, merupakan cara lain yang bisa membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara. Dan wazir dibantu oleh beberapa Raisul Diwan, menteri departemen-departemen, dalam menjalankan pemerintahan negara. Tata usaha negara ini bersifat sentralistik yang dinamakan An-Nidamul Idari Al-Markazi. Dibagilah masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah menjadi 5 periode. Periode oleh para sejarawan, diantaranya yang pertama periode pada tahun 750 sampai 847 Masehi, periode pengaruh Persia pertama. Yang kedua, periode kedua 847 sampai 945 Masehi, masa pengaruh Turki pertama. Periode ketiga 945 sampai 1055 Masehi,
masa kekuasaan kekhalifahan Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode keempat 1055 sampai 1199 Masehi, masa kekuasaan kekhalifahan Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Yang kelima, periode kelima 1199 sampai 1258 Masehi, masa kekhalifahan bebas dari pengaruh kekhalifahan lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Dengan demikian, pusat pemerintahan kekhalifahan Abbasiyah berada tepat di tengah-tengah bangsa Persia. Pada periode kedua terjadilah kemunduran. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran ini sudah terlihat pada periode pertama dan tidak datang secara tiba-tiba, hanya karena kekhalifahan pada periode ini sangatlah kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Turiski dengan nomor induk mahasiswa 9321000220. Saya akan menjelaskan tentang masa kejayaan dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemajuan yang dicapai oleh Khalifah Harun ar-Rasyid diantaranya adalah kemajuan dalam kebudayaan dan peradaban. Pada masa ini, orang-orang Muslim mulai melakukan hubungan yaitu dengan kebudayaan-kebudayaan asing. Tidak hanya dalam hal kebudayaan saja, tetapi dalam hal literatur. Maksudnya adalah penerjemahan buku-buku dari bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Hal ini tidak lepas dari dukungan Khalifah Harun ar-Rasyid dengan Khalifah Al-Ma'mun. Bukti adanya kemajuan dalam hal ini adalah adanya pertukaran antara budaya barat dengan budaya timur. Kemudian kemajuan yang kedua adalah kemajuan dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini tidak terlepas dari adanya kontrak antara kaum Islam dengan bangsa Persia. Kemudian adanya kecakapan antar khalifah. Maksudnya di sini adalah para khalifah tersebut sangat mencintai ilmu pengetahuan dan sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kemudian yang ketiga adalah adanya peranan penting dari keluarga Barmak. Kemudian yang keempat adalah adanya penerjemahan literatur bahasa asing diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sedangkan ilmu pengetahuan yang diperkenalkan oleh Harun ar-Rasyid diantaranya adalah ilmu astronomi, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu kedokteran, ilmu filsafat, ilmu matematika, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu sastra dan musik, dan ilmu arsitektur dan seni rupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah. Penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah adalah karena adanya perebutan kekuasaan di dalam istana tersebut secara terus-menerus atau berkepanjangan. Tidak hanya dari perebutan kekuasaan saja, tetapi juga adanya sikap perilaku amoral dari para pembesar dinasti Abbasiyah tersebut. Maksudnya perilaku amoral dari pembesar dinasti Abbasiyah adalah ketika ada acara-acara mereka mendatangkan para wanita penghibur dan membeli minuman-minuman khamr dari berbagai negara. Mereka memiliki tujuan yaitu untuk menghibur para pembesar Quraisy, pembesar dinasti Abbasiyah, karena sudah bekerja
selama setahun penuh, sehingga akan memunculkan sifat benci dari golongan masyarakatnya dan banyak daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut adalah satu, karena wilayah dinasti Abbasiyah yang terlalu besar. Karena besarnya wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah sehingga banyak daerah-daerah yang tidak terurus oleh pemerintahan. Sehingga banyak adanya konflik dan akhirnya banyak daerah-daerah yang ingin melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah. Yang kedua adalah adanya perang salib, yaitu perang antara kaum muslim dengan kaum Nasrani. Perang tersebut terjadi selama kurang lebih 200 tahun. Dari peristiwa perang salib tersebut menimbulkan banyak korban, baik korban berupa jiwa maupun korban fasilitas umum. Kemudian yang ketiga adalah adanya serangan tentara Mongol. Yang keempat adalah berdirinya Turki Utsmani. Berdirinya Turki Utsmani awal mulanya memiliki tujuan yaitu menyelamatkan dinasti Abbasiyah, tetapi justru membuat kehancuran pada dinasti Abbasiyah itu tersebut. Karena terjadinya perang terbuka yang menyebabkan tambah parahnya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sekian dari saya tentang masa kejayaan dan masa runtuhnya dinasti Abbasiyah.